Smartphone dengan refresh rate 90Hz termurah di bawah 2 juta. Mending mana nih, Infinix apa Samsung? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua. Kembali saya Rata di sini kita bahas unboxing, review, tips, tutorial berkaitan dengan teknologi. So, buat kalian belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Arata Project. Nah, setelah sebelumnya saya melakukan unboxing dari Samsung Galaxy M12 dan juga Infinix Hot 10s, kali ini saya akan coba membandingkan dan juga sekaligus mengulas lah dari kedua HP tersebut. Alasannya simpel, karena memang kedua HP tersebut punya range yang kurang lebih harganya sama dan juga keunggulannya di 90Hz termurah di Indonesia untuk saat ini nih kayaknya. Bagi kalian yang merasa kurang cocok dengan ulasan ini atau mungkin punya pendapat lain, silahkan tulisin aja di kolom komentar di bawah. Ini pure pendapat saya pribadi, pendapat Arata Project. Kalau gitu langsung aja yuk kita mulai. Kesan pertama saya saat melihat kedua HP adalah kayaknya beda sasaran nih, beda target. Yang satu dominan kayaknya penggunaan untuk gaming kelas entry level, dan yang satu ini lebih ke penggunaan yang classy-classy aja dan multimedia lah. Dari look desainnya terlihat bahwa si Infinix Hot 10s ini menyasar bagi pemain Mobile Legends, walaupun nggak harus Mobile Legends sih. Karena ya sebenarnya yang versi saya pegang ini adalah yang Special Edition, di mana memang berkolaborasi dengan Mobile Legends. Nah, untuk Samsung Galaxy M12, dia itu desainnya tampak lebih kalem dengan motif belakang kayak koper. BTW yang warna biru ini sebenarnya keren sih. Kedua bodi sama-sama menggunakan plastik dan sebenarnya kalau dipegang kerasa lebih solid Galaxy M12. Walaupun lagi-lagi nih untuk desain itu relatif ya tergantung selera. Namun perlu diingat bahwa si Infinix Hot 10s ini punya bodi yang lebih lebar, lebih besar, dan juga penempatan sidik jari yang terbilang jadul karena di bagian belakang. Nah, si Samsung Galaxy M12 ini lebih compact dan juga penempatan sidik jari ini lebih modern karena sudah menyatu dengan tombol power. Beralih ke bagian depan, layar dari kedua smartphone ini mempunyai bentang luas layar yang berbeda. Si Infinix Hot 10s ini punya 6,28 inch dan juga si M12 dia punya 6,5 inch. Keduanya sama-sama sudah menggunakan layar IPS dengan resolusi HD+. Di atas kertas, memang seharusnya Infinix Hot 10s ini di bawah dari M12 ya, karena tentu pasti kerapatannya lebih rendah. Namun, saat saya coba kurang lebih 1 minggu ini, sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Ya mungkin ada kalau detail banget. Kedua layar ini sama-sama bagus ya. Terlihat bahwa sebenarnya kalau secara detail si Galaxy M12 ini punya karakter lebih ke biru-biruan, kalau si Infinix Hot 10s ini lebih ke merah-merahan. Kemudian nih, ada masalah dari refresh rate. Jadi, ini bukan masalah sih sebenarnya, ini perbedaan aja. Kalau Infinix Hot 10s itu dia lebih fleksibel, di mana bisa mengatur nih mau 60Hz aja, atau 90Hz, atau mau adaptif, mau otomatis menyesuaikan. Kalau si Samsung Galaxy M12 itu dia hanya punya dua opsi, yakni 60Hz atau adaptif, atau otomatis seperti itu. Oh ya, namun begitu, ada juga kelebihan ditawarkan dari M12, yakni dia sudah support Wi-Fi L1. Jadi kalau kita mau nonton serial di Netflix, dia sudah bisa resolusi HD ya, dimana kalau Infinix itu belum, dia masih resolusi standar aja. Wah, jadi apakah layar dari Infinix Hot 10s ini hanya menang besar doang? Tentunya tidak. Jadi yang sudah saya sebutkan di awal bahwa memang sasarannya berbeda. Jadi kalau di sini kayaknya memang layar besar itu ya buat nge-game. Karena untuk performa dari Infinix Hot 10s yang menggunakan chipset Helio G85, secara skor antutu benchmark itu mendapatkan skor yang cukup jauh perbedaannya dibandingkan dengan Galaxy M12. Perbedaannya sampai 100.000. Berbeda dengan Galaxy M12 yang menggunakan chipset 850 ya, dimana sebenarnya kurang lebih kan menyasar ke efisiensi. Saat saya lakukan benchmark menggunakan Geekbench juga terlihat ya bahwa skor single core dan juga multi core-nya ini lebih unggul mutlak si Infinix Hot 10s. Saat saya coba menggunakan 3D Mark, Slingshot, M12 itu hanya mendapatkan skor 856, sedangkan Infinix itu sampai 1860. Hampir 2 kali lipatnya loh. Terus saya juga coba lagi Wildlife, di mana Wildlife ini juga mendapatkan hasil yang serupa, yakni hampir 2 kalinya. Dan yang terakhir saya juga coba benchmark di 3D Mark ini, yakni stress test. Di sini stress test ini awalnya saya pikir Infinix tuh skornya pasti lebih tinggi lah. Namun biasanya MediaTek itu kan tidak begitu stabil. Nah, namun ternyata hasilnya itu di luar ekspektasi ya, di mana skornya itu si Infinix Hot 10s dapat di sekitar 725 sampai 729 dengan stabilitas tetap di 99%. Ini udah saya looping loh sampai 3 kali, berkali-kali gitu loh, sampai panas gitu ya. Wow. Sedangkan si Galaxy M12 itu skor tertinggi di 3 loopingnya tuh di 433 dan terendahnya di 322, dan stabilitasnya dia cukup rendah, ternyata hanya sampai 59,6% segitu. Oke, jadi dari hasil skor tersebut, apakah berarti Galaxy M12 ini tidak bisa dipakai untuk bermain game?
Nah, di sini saya coba melakukan tes gaming ya, ada Mobile Legends, ada PUBG M, dan juga Genshin Impact. Di sini saya memonitoring menggunakan aplikasi Perkdop. Pertama, dari game Mobile Legends, kedua HP ini sama-sama menggunakan settingan high dan dapat berjalan dengan baik. Bisa lihat ya, untuk frame rate rata-ratanya FPS M12 itu dapat di 44, kalau si Infinix ini dapat di 58. Walaupun memang berbeda, tapi overall saat penggunaannya ini nggak ada masalah, semua lancar-lancar aja. Mau lagi rame, apalagi jalan doang sepi, semua lancar. Lanjut ke PUBG M, di mana saya melakukan tes di Smooth Ultra dan juga HD High. Nah, keduanya ini bisa berjalan dengan rata-rata FPS yang mirip-mirip lah. Namun, terlihat lagi nih bahwa Samsung Galaxy M12 ini memiliki rata-rata nilai Gen yang cukup tinggi ya. Jadi nilai ini tuh kurang lebih mengetahui untuk shutternya atau frame dropnya itu terjadi seberapa sering. Nah, di sini Galaxy M12 cukup sering. Jadi saat saya coba mainin misalnya naik mobil kenceng atau lagi ada ledakan, nah M12 ini langsung terjadi frame drop bahkan sampai 15 FPS ya, sekitar itulah. Sedangkan si Infinix Hot 10s dia lebih bisa menghandle dengan baik. Oh ya, perlu dicatat bahwa Samsung Galaxy M12 ini tidak memiliki gyro. Sedangkan Infinix ini punya, walaupun saat dites ternyata gyronya ini cukup delay ya. Lanjut ke game terakhir, yakni Genshin Impact, di mana ini salah satu game terberat nih. Nah, hasilnya, kedua HP tersebut bisa memainkan si Genshin Impact. Namun, si Samsung Galaxy M12 ini kayaknya nggak perlu saya tes ke Perfdock nih. Karena apa? Karena saat saya coba cuman jalan-jalan aja, itu terjadi patah-patah. Jadi, apalagi kalau saat bertemu musuh, itu sering terjadi frame drop yang berlebih. Dan saya juga pernah sampai stuck di gamenya. Ya bisa sih dimainin, cuma kayaknya kurang playable. Nah, bagaimana dengan Infinix Hot 10s? Dia lebih bisa handle, jadi dengan settingan yang sama ya, ini lowest, dan dia ini bisa berjalan dengan baik, dan saat bertemu musuh juga terjadi sih frame drop, tapi masih bisa dimaklumi lah. Rata-rata FPS-nya juga di sekitar 25 FPS. Lanjut ke bagian kamera, di bagian ini di atas kertas, Samsung Galaxy M12 memiliki konfigurasi lensa yang lebih banyak ya, yaitu ada tambahan ultrawide dan juga makro. Dibandingin dengan Infinix Hot 10s gitu, yang sebenarnya dia kan hanya utama, AI lens, dan juga depth sensor. Nah, jadi jelas ya sebenarnya kalau mau foto-foto makro atau wide angle ya Infinix nggak bisa nandingin. Namun untuk hasil foto-fotonya, Infinix Hot 10s ini cukup bisa mengimbangi lah. Bahkan terkadang dia lebih bagus begitu. Untuk karakter hasil dari tangkapan Infinix ini memiliki warna yang lebih pekat dan juga saturasi yang lebih tinggi. Kemudian terlihat bahwa Galaxy M12 memiliki dynamic range yang lebih baik kalau dibandingkan dengan Infinix yang terkadang sedikit overexposure. Ya, mungkin ini karena bantuan dari AI lens yang ada di Infinix yang walaupun awalnya saya pikir ini hanya gimmick aja, tapi ternyata cukup berguna kok. Walaupun nggak di semua kondisi ya. Seperti saat saya coba menangkap foto bokeh, terlihat bahwa Samsung ternyata lebih jago dalam menyeleksi bokeh. Mana yang foreground, mana yang background. Overall, Samsung Galaxy M12 ini menawarkan hasil yang lebih natural, lebih apa adanya. Dan kalau mau wide angle, mau makro, ya di sini Samsung ada nih, kalau Infinix nggak ada. Tapi, ini lagi-lagi yang cukup saya di luar ekspektasi. Ternyata untuk night mode-nya, si Infinix Hot 10s ini hasilnya bagus loh. Coba langsung aja lihat hasilnya. Oh ya, Samsung Galaxy M12 nggak ada night mode-nya ya. Tes 1, 2, 3. Nah, ini adalah hasil perekaman dari Samsung Galaxy M12 dan juga Infinix Hot 10s. Ini nggak pakai apa-apa, nggak pakai stabilizer atau apapun. Ini adalah langsung juga suaranya, input mic-nya seperti ini. Nah, bisa terlihat ya. Jadi kalau yang Galaxy M12 itu sebenarnya dia hanya sampai Full HD aja bisanya, sedangkan yang Infinix Hot 10s ini dia bisa sampai 2K. Cuman di sini saya settingnya dua-duanya sama di Full HD. Nah, ini bisa dilihat kalau ke langit-langit seperti ini. Nah, ini perpindahannya sebenarnya kalau dilihat dari sini, si Galaxy M12 ini terlihat lebih halus ya dalam menjaga dynamic range-nya. Yap, seperti itu. Kita coba sedikit jalan agak lari dikit ya. Nah, ini stabilannya seperti ini. Mungkin seperti itu. Kalau terlihat dari previewnya ya, M12 tadi sedikit ada miss autofocus. Kalau untuk dari previewnya aja, dari viewfinder di sini terlihat bahwa Infinix Hot 10s ini memiliki warna yang cenderung lebih saturasinya lebih ditinggikan, kemudian exposure juga lebih tinggi. Ini semua modenya auto ya, seperti itu. Mungkin gitu aja. Silahkan kalau mau menilai kamera dari kedua handphone ini. Oke, tes. Nah, kemudian ini adalah hasil untuk perekaman kamera depannya. Ini keduanya sama di Full HD. Dan kalau terlihat secara sekarang ya, secara langsung, untuk
warnanya itu yang Infinix Hot 10s dia cenderung lebih ke merah-merahan. Kalau yang M12 itu lebih kuning atau mungkin cenderung lebih enak dilihatnya sebenarnya, lebih natural seperti itu. Kita coba kalau lari seperti ini. Ini juga langsung mic-nya. Kuning kita coba kalau ngadepin ke cahaya, berarti ke langit kita coba. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita coba lihat, nah seperti ini. Coba lari sedikit lagi. Tapi kalau memang untuk luas dari tangkapan dari kamera depan ya sebenarnya overall kurang lebih sama. Seperti itu. Sebelum lanjut ke bagian baterai, ada dua hal yang ingin saya sampaikan tentang kualitas speaker dan juga internet. Jadi untuk speaker dari Infinix Hot 10s ini karakternya lebih lantang, namun cenderung ya sedikit lebih cempreng lah atau kurang bulat gitu rasanya. Berbeda dengan Galaxy M12 yang dia memang sedikit doang, sedikit lebih kecil, tapi dia lebih bulat, lebih enak gitu loh. Nah, kemudian untuk masalah koneksi internet ini sebenarnya Wi-Fi-nya ya, saya juga kurang tahu sih apakah mungkin hanya di keadaan tertentu atau apa segala macamnya. Namun saat saya tes itu terkadang sedikit lebih lambat dibandingkan Samsung Galaxy M12. Saya nggak tahu ini perasaan aja atau hanya di waktu tertentu atau gimana, saya nggak tahu. Tapi saat saya coba speed test, ternyata ya nggak ada masalah, nggak tahu deh. Coba mungkin yang udah punya device keduanya mungkin bisa ceritakan ya. Atau mungkin hanya perasaan saya aja atau gimana. Terakhir dari masalah baterai. Nah, awalnya saya kira ini Infinix bakalan butuh waktu yang cukup lama atau bahkan mungkin bisa 3 jam lebih lah, mengingat dia ini menggunakan charger bawaannya 10 watt. Nyatanya enggak loh. Jadi menggunakan charger bawaannya ini, dia hanya butuh waktu sekitar 2,5 jam aja untuk mengisi dari 14% ke 100%. Nggak nyampe 3 jam kok. Kemudian untuk Galaxy M12 ini membutuhkan hanya 2 jam aja. Nah, itu untuk kecepatan chargernya nih. Gimana untuk tahan baterainya? Di sini saya tes menggunakan PC Mark, battery test, dan settingan semua di 60 Hz. Hasilnya, yap, memang Infinix ini lebih hemat sampai 20 jam. Sedangkan Galaxy M12 dia hanya di 19 jam aja. Dimana rata-rata kalau HP lain kan hanya sekitar 15 jam ya. Oh ya, nggak lupa inget ya, kalau si Infinix Hot 10s ini dia masih menggunakan micro USB, sedangkan Galaxy M12 ini sudah Type-C. Kesimpulannya apa? Kalau mau cari HP gaming di bawah 2 juta, yang resmi loh ya, bukan yang bekas apalagi 5 Jepang, terus misalkan dia punya chipset gaming walaupun entry level, terus punya layar besar, baterai besar, refresh rate 90 Hz, kemudian sampai lupa nyebutin, dia tuh punya LED flash yang bisa jadi LED notifikasi juga di bagian depan, terus apalagi kameranya juga nggak jelek-jelek amat, bahkan night mode-nya juga bagus, ya Infinix Hot 10s ini bisa menjadi jawabannya. Tapi kalau enggak, misalkan mau cari alternatif lain, seperti misalkan nama brand besar Samsung, desain yang elegan, yang lebih kalem, kamera yang punya wide angle, punya makro juga, speaker juga lebih oke, dukung resolusi tinggi di Netflix, USB Type-C, dan lain sebagainya, ya jawabannya adalah Samsung Galaxy M12. Tinggal kembali lagi ke kebutuhan masing-masing, semuanya tergantung pada Anda semua. Segitu aja untuk pembahasan Infinix Hot 10s dan juga Galaxy M12. Mohon maaf bila ada kesalahan informasi atau mungkin ada yang salah, bisa dikoreksi aja di kolom komentar di bawah. Saya Arata, sekian.